Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pembicara kedua pada sesi 1 ini terkait dengan perkembangan pengetahuan seputar tumor otak yang akan dibawakan oleh seorang ahli, Dr. Roland Sidabutar, spesialis bedah saraf, konsultan MCAS. Sesaat lagi akan membahas topik Brain Tumor, How Far Have We Achieved? Beliau saat ini aktif sebagai Medical Staff and Secretary of Residency Training Program on Department of Neurosurgery, Dr. Hasan Sadikin Central General Hospital Bandung and Medical Faculty Universitas Padjadjaran Bandung. Selain itu, aktif juga mengikuti pendidikan dan pelatihan neuroendoskopi seperti International Federation of Neuroendoscopy Course di Florida, USA tahun 2019, Endoscopy and Domain College Training Course, Karl Storz Endoscope Lab di Berlin, Germany tahun 2018, serta pelatihan lainnya tentunya. Dan tanpa berpanjang kata, kita sambut Dr. Roland Sidabutar, spesialis bedah saraf, konsultan, magister kesehatan, untuk membawakan materi yang kedua. Kepada Dr. Roland, kami silakan untuk membuka kameranya, Dok. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dr. Teresia, moderator. Menyampaikan materinya. Baik, saya share screen ya. Apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Dr. Teresia. Baik, sekali lagi terima kasih kepada moderator, Dr. Teresia, dan saya juga apresiasi seperti Profesor Ahmad Farid tadi kepada Brain and Spine NTT yang dimotori oleh Dr. Doni dan Dr. Erik, juga yang terhormat Ketua Cabang Persepsi dari Bali dan NTT dan sekitarnya ya. Saya mendapat kehormatan untuk bicara sedikit sharing tentang brain tumor, sejauh mana kita sudah melampaui. Tapi di awal saya ingin sedikit disclaimer bahwa ini mungkin yang dimaksud saya dengan how far we achieve itu lebih kepada apa yang sudah kami lakukan di Bandung, tidak menggambarkan sejauh mana tindakan terhadap brain tumor di Indonesia yang terwakili oleh kami di Bandung dan teman-teman neuroonkologi di Bandung. Jadi buat teman-teman semuanya, saya tidak bicara mengenai teoritis sampai mendalam, karena untuk mempelajari teoritis mendalam tentang brain tumor rasa-rasanya tidak cukup dalam waktu hanya 45 menit ya. Saya sendiri mempelajari apa yang saya tahu sampai detik ini sepanjang mungkin kurang lebih 20 tahun, 21 tahun, masih banyak ilmu-ilmu di brain tumor yang masih belum bisa kita tangani secara komprehensif maupun secara sempurna. Gitu. Tadi mungkin teman-teman sudah memperhatikan kuliahnya Prof. Farid, bahwa bayangkan ini yang menjadi buat saya kenapa bedah saraf ini saya menarik buat saya sendiri pribadi, bahwa bahkan sampai 2021 klasifikasi dari brain tumor itu diperbarui terus. Jadi memang menurut saya pribadi, untuk brain tumor, bedah saraf, neurosurgery, buat saya sangat menantang, challenging sekali gitu. Sangat sangat dinamikanya sangat luar biasa gitu, bahwa penata laksanaan, penyakitnya sendiri itu betul-betul sangat develop. Kita sendiri masih mencari-cari jalan terbaik untuk menyelamatkan pasien-pasien brain tumor kita gitu. Baik, tadi kan sudah banyak disinggung oleh sebagian ya. Kebetulan tadi yang disinggung adalah tumor-tumor ganas, jadi banyak adjuvan yang sudah dibahas sampai mendetail oleh Prof. Farid sebelumnya. Jadi kembali ke anatomi, kita lihat gambaran otak sebagai refreshment, bahwa gambaran otak manusia seperti itu sangat complicated, sangat unik, seperti terlihat di gambar, penuh dengan bagian-bagian yang sangat penting, bagian-bagian yang sangat krusial, tentunya juga dikelilingi atau surrounding by neurovaskular yang sangat beragam dan sangat banyak. Dan tentunya daerah otak sendiri, seperti kita ketahui, anatomi secara sel memang sangat susah untuk beradaptasi untuk kembali baik secara normal gitu ya. Jadi memang dia apabila terjadi brain tumor, banyak sekali hal-hal yang terjadi di tingkat seluler yang bisa merusak sel otak maupun jadi fungsinya juga bisa terganggu. Jadi kalau secara definisi, berdasarkan PNPK tumor otak, kita punya PNPK di Indonesia, tapi kalau
dari WHO, jadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Farid, ya. Tapi di nasional kita punya Paduan Nasional Pelayanan Kesehatan terhadap tumor otak. Jadi definisinya berbagai grup neoplasma yang berasal dari jaringan intrakranial, termasuk meningen dengan berbagai derajat keganasan, dimulai dari yang jinak hingga yang ganas atau yang agresif. Kemudian secara epidemiologi, ya seperti tadi sudah disampaikan, mungkin sudah dijabarkan oleh Prof. Farid, ya. Sayang sekali di Indonesia kita belum punya tumor registry, sayang, jadi PR besar juga buat kita. Selalu angka yang disampaikan tuh berdasarkan dari luar negeri, Amerika dan Amerika gitu. Jadi memang sangat penting sekali kita punya data-data yang sangat bernilai. Kemudian secara histologi, sistem saraf terdiri dari satuan unit sel yang disebut dengan neuron dan sel penunjang yang disebut dengan sel glial. Jadi ada neuron, ada sel glial, sel penunjang. Jadi ini nanti dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system, di mana yang jadi sentral adalah cerebrum dan spinal cord, peripheralnya cranial nerve, spinal nerve, dan ganglion. Kalau kita lihat gambar secara makroskopis dan mikroskopis, ya inilah yang tadi digambarkan di depan, bahwa sel otak, sel saraf pusat, dan juga sel neuron, dan juga sel penyangganya, glial cell, kita lihat di sini bermacam-macam, tadi yang sudah menjadi tumor sudah disampaikan di depan. Biasanya yang tumor-tumor intraksial baik dari neuron maupun penunjang nanti lebih ke arah ganas, tapi di luar sel neuron dan sel glial biasanya lebih banyak yang ke arah tidak ganas, ya, tapi tidak semua seperti itu. Origin, lokasi, dan fungsinya kita sudah tahu, mungkin bisa sebagai flashback, ya. Jadi yang termasuk central nervous system, baik penyangga oligodendrosit, astrosit, epidermal cell, mikroglia, kemudian ada peripheral nerve, diantaranya Schwann cell dan satellite cell atau ganglia. Nah ini kalau tadi sel penyangga, nah ada sel neuronnya sendiri, sel intinya. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, seperti terlihat di gambar, ada badan sel, disebut dengan perikaren atau soma, yang mengandung nukleus dan organel. Kemudian ada cabang dari badan sel, berupa dendrit, yang merupakan stimulus dari neuron lain pada sinaps, yang nanti bergabung bersama-sama dengan badan sel lain, dan juga terdapat akson yang membawa impuls ke sel saraf maupun ke otot dan kelenjar. Ini review sedikit saja, ya. Di sini juga menggambarkan seperti yang kita lihat kalau di potongan koronal, seperti gambar kecil ini yang diperbesar, kita lihat memang ada sel neuron dan juga sel penyangga. Kita bisa lihat oligodendrosit, mikroglial, epidermal cell, bagian dinding dari ventricle, juga dari astrosit. Dan juga gambar sebelahnya kita lihat ilustrasi dari peripheral cell, baik dari Schwann cell maupun dari ganglion. Nah ini juga kita lihat review meningens, karena beberapa kasus juga banyak dari luar otak yang bisa menyebabkan lesi desak ruang, SOL, space occupying lesion, yang bisa masuk ke dalam otak sehingga menimbulkan, dan memang masuk dari pembagian dari sel otak itu sendiri, brain tumor sendiri, ya. Jadi sekali lagi brain tumor seperti tadi disampaikan di depan oleh Prof. Sri, Prof. Farid, bukan hanya dari substrat sel brain sendiri, tapi semua surrounding kepala yang bisa menjadi tumor, menjadi neoplasma, dan masuk ke dalam otak menjadi space occupying lesion, itu nanti kategorinya sebagai brain tumor. Memang nanti kita lihat di pembagian WHO, memang itu semua termasuk, bahwa semua yang menyebabkan lesi desak ruang akan menjadi suatu brain tumor. Kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan jaringannya juga memang tidak tadi termasuk di dalamnya juga bagian-bagian atau tumor di tempat lain yang bisa bermetastase ke otak, itu juga masuk dalam pembagian brain tumor, dan itu juga bagian daripada pengklasifikasikan brain tumor. Jadi kita bilangnya tumor otak sekunder atau metastasis, ya.
Nah, kalau lokasi, kita lihat di gambar, memang sering kita bagi dua, otak besar dan otak kecil, yang dibatasi oleh tenturium, sehingga nanti di atas tenturium, namanya kita klasifikasikan sebagai supratentorial, dan di bawah tenturium, bagian cerebellum ini, kita kategorikan sebagai infratentorial tumor. Itu hanya terminologi ya. Buat pengetahuan, tapi buat kami neurosurgeon bedah saraf, itu sangat menentukan nanti juga bagaimana approach pendekatan terhadap treatment maupun terhadap tindakan operatif. Nah ini tadi sudah disampaikan Prof. Farid, ini yang masih ke tahun 2016. Ternyata memang sudah diperbarui lagi, sangat berkembang sekali ilmu tentang tumor otak di dunia, memang behavior tumor. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa ternyata memang beberapa tumor otak, terutama tumor otak ganas, memang sampai hari ini, sampai saat ini pun tidak bisa sembuh maupun normal. Jadi kita memang bicaranya tentang ajuvan, bicara tentang masa hidup, bicara tentang kualitas hidup dalam periode waktu tertentu ya. Perlu teman-teman semua ketahui. Tidak semua tumor itu bisa selesai dengan pembedahan, dengan pengobatan sampai tuntas 100%. Itu tidak semua. Maka dari itu banyak sekali tindakan penelitian yang dilakukan, baik tadi imunoterapi, banyak sekali yang sekarang dilakukan orang untuk mencoba menyembuhkan atau minimal memperpanjang masa hidup terhadap tumor-tumor yang memang sampai saat ini prognosisnya kurang baik. Kalau kita lihat secara makroskopik, saya tidak bahas mengenai pemeriksaan yang spesifik, memang, tapi alangkah baiknya bahwa gold standar memang saat ini untuk brain tumor MRI buat teman-teman sekalian. CT scan kontras kadang bisa dipakai, tapi saya rasa di tempat yang sudah maju, gold standar kita memang MRI. Ya, malah beberapa tempat yang sudah sangat maju sekali, MRI pun sudah dipakai MRI yang bukan MRI biasa, teman-teman sekalian. Jadi MRI-nya sudah fungsional untuk melihat traktus, lebih kepada anatomi intrinsik dari sel otak sendiri. Karena apa? Karena memang untuk penatalaksanaan dalam segi pembedahan untuk tumor otak bukan hanya, nanti akan dijelaskan di belakang, bukan hanya untuk mengeluarkan tumor otak sendiri, tapi lebih kepada prognosis hidup mati dan fungsi hidup, kualitas hidup pada pasien tumor otak tersebut. Ya, jadi kalau bisa memang sementara di kita MRI sebagai golden standard. Walaupun nanti di dunia luar MRI itu sudah menjadi standar minimal ya. Nanti ada MRI spektroskopi, ada fungsional MRI, bahkan sudah sampai 3 Tesla, itu sudah sangat sangat bagus sekali untuk modalitas penatalaksanaan, terutama untuk pendekatan operasi. Jadi gambaran astrostoma kurang lebih seperti ini di MRI, ya. Gambaran makroskopisnya kurang lebih seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini glioblastoma yang tadinya kita kenal dengan glioblastoma multiforme, sekarang terminologi jadi glioblastoma. Ini adalah end state dari tumor yang paling ganas di bedah di brain tumor. Dulu namanya multiforme karena memang bentuknya beragam, mulai dari yang padat, mulai dari yang ada jaringan kistanya, kemudian jaringan yang semi padat. Itu dibilang dulu glioblastoma multiforme, tapi saat ini sudah berubah menjadi glioblastoma ya. Ini salah satu tumor yang paling ganas, kurang lebih gambaran seperti itu. Kemudian schwannoma adalah neoplasma yang berasal dari peripheral nerve, dari sel Schwann, ya. Makanya tempatnya lebih spesifik. Kalau kita lihat di kontras, daerah-daerah yang menjadi schwannoma biasanya daerah-daerah tempat distribusi dari peripheral nerve, ya, karena memang asalnya dari peripheral nerve tumor. Jadi kalau dilihat di sini memang lokasinya sepertinya nevus 5 ya. Jadi mungkin ini adalah schwannoma untuk nevus 5. Kemudian ada sel-sel tersendiri di otak yang bisa menjadi tumor juga selain dari neuron dan sel glia. Kelenjar-kelenjar seperti pituitari, kelenjar pineal itu juga bisa menjadi neoplasma karena memang bisa menjadi tumor. Jadi bisa bertambah ukurannya, bertambah selnya, bertambah besar hiperplasi maupun bertambah jumlahnya. Ini gambaran
pituitary adenoma. Ada tumor di pituitary, biasanya sering menjadi tumor bagian anterior dari hipofise. Anterior pituitary gland ini jadi tumor. Berikutnya adalah ini yang paling sering kita temukan untuk jenis tumor yang lebih ke arah jinak, berasal dari sel meningen, dura mater. Gambarannya seperti ini, biasanya hampir sebagian besar gambarannya khas dengan kontras memberikan penyangatan yang homogen. Letaknya biasanya dibagi secara garis besar antara di lapisan luar otak maupun di dasar otak. Kalau luar otak kita bilangnya sebagai cranial fold tumor meningioma, kalau yang di dasar otak kita golongkan sebagai skull base tumor meningioma. Selanjutnya kelenjar pineal, letaknya di belakang, bagian dinding belakang ventrikel ketiga. Kalau kelenjar pineal menjadi tumor, ya berbagai macam dalam penggolongan bisa bermacam-macam, bisa pinealoblastoma, pinealoma, dan lain-lain nanti sesuai dengan klasifikasi WHO. Choroid plexus merupakan pembuluh darah yang menjadi produksi dari LCS. Jadi biasanya dia kalau menjadi neoplasma, tumornya lebih banyak berada di dalam ventrikel, seperti gambaran seperti ini. Dan ventrikelnya biasanya membesar pada satu sisi, yang sisi lainnya menjadi terdesak. Nah, ini biasanya kejadian paling sering pada anak-anak. Ya. Kemudian medulloblastoma, kita lihat angka kejadian juga lumayan sering terjadi. Gambarannya miring lebih banyak terdapat di medula. Gambarannya makroskopik seperti ini. Kita lihat di sini di antara pons dan ventrikel dan cerebellum. Selanjutnya hemangioblastoma, angka kejadian paling sering di cerebellum, di infratentorial seperti tadi ya, di bawah 10. Dan ependymoma berasal dari sel ependim alias dinding dari ventrikel. Jadi kejadiannya selalu di dalam ventrikel, ependymoma merupakan dari substrat dari sel ependim. Kemudian metastase adalah tumor yang berasal dari luar otak yang masuk ke dalam otak. Ya. Nah, bagaimana dengan penatalaksanaan tumor yang sudah kita lakukan dan sudah terjadi di kita saat ini? Seperti teman-teman ketahui bahwa tumor neoplasma bisa terjadi di mana saja, bisa tumbuh mulai dari ukuran kecil bahkan sampai ukuran yang cukup besar dengan klinis yang tentunya berbeda-beda. Ya. Nah, kita sekarang sudah sampai mana untuk penatalaksanaan terhadap tumor tersebut, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Mungkin tumor ganas tadi sudah sebagian besar dijelaskan oleh Prof. Farid ya. Sebenarnya untuk penatalaksanaan kita sudah punya acuan dari NCCN, National Comprehensive Cancer Network. Ini pun masih terus diperbarui. Sementara ini dari tahun, kalau saya tidak salah dari tahun 2012 sampai 2015 dan terakhir 2020 sudah ada Central Nervous System Cancer untuk National Comprehensive Cancer Network dari Amerika ya. Kita masih sebagian besar mengacu kepada sistem acuan penatalaksanaan ini, nanti bisa dibaca sendiri, gampang di browsing. Sementara di Indonesia kita sudah menerjemahkan untuk tumor otak dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran, ini bisa di browsing juga, yang sudah diusulkan atau dimintakan masukan dari beberapa perhimpunan ya, sehingga terjadi suatu PNPK tumor otak Indonesia. Di dalamnya juga nanti bisa di browsing dibaca, ada penatalaksanaan yang sudah kita lakukan di Indonesia. Nah, kenapa brain tumor ini agak unik? Ya, seperti saya sampaikan di depan, memang kalau penatalaksanaan brain tumor itu tidak terlepas dari dua hal. Kalau dulu kita ingat prognosis, waktu kita belajar, ada ad vitam, ada ad functionem. Jadi untuk brain tumor, kendala yang kita hadapi terhadap pasien itu antara hidup dan mati dan fungsi. Kalau tadi melihat otak, secara garis besar ya, kita lihat di sini tumor bisa tumbuh di mana saja dan bisa mendesak ruangan, bahkan bisa merusak bagian yang terjadi atau bagian yang terdesak oleh massa tumor. Dalam aspek pembedahan tumor, kita harus mencoba mengeluarkan tumor dengan sebisa mungkin tanpa menyisakan atau yang tadi disebutkan Prof. Farid sebagai total gross removal ya, dengan sehati-hati mungkin, dengan sedikit meninggalkan cacat, dengan sedikit meninggalkan efek terhadap otak.
Karena semakin besar derajat kerusakan otak yang kita timbulkan sewaktu kita melakukan operasi, semakin besar pula kemungkinan prognosis fungsinya malam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini tantangan kita sekarang untuk brain tumor, bagaimana mengeluarkan memang goalnya saya setuju dengan Prof. Sri, dengan Prof. Farid, memang harus mengeluarkan sebanyak bahkan complete total removal, tapi memang pada kondisi tertentu kita memerlukan alat yang super canggih, memerlukan skill surgery yang sangat tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kadang-kadang memang harapan kita memang tidak bisa tercapai 100% gitu ya. Belum lagi nanti kalau dia terkena di lokasi pembuluh darah besar, sehingga nanti terjadi perdarahan, risikonya berlipat ganda. Bahkan bukan cuma fungsi, bahkan berhubungan dengan prognosis ad vitam. Setelah operasi, pasiennya perdarahan dan meninggal, dan lain sebagainya. Jadi apa sih yang kita harus capai dalam penanganan terhadap brain tumor, terutama dalam isu ad vitam dan fungsional? Tentunya kita harus belajar betul-betul mengenai basic knowledge science, ya. Terutama dalam hal ini adalah anatomi yang sangat, anatomi otak, anatomi pembuluh darah, anatomi ventricle, anatomi dari tulang tengkorak, semuanya harus kita pelajari dengan dalam. Untuk hal itu, saya rasa di dunia bedah saraf internasional dan kita, saya rasa itu bukan menjadi kendala untuk kita belajar lebih dalam. Tapi 3 hal lain di bawah mengenai surgical skill, teknologi, hospital management support, ini yang menjadi saat ini yang saya soroti, kenapa saya memilih judul sampai di mana kita berada. Karena terus terang surgical skill, kalau kita, mohon maaf sekali lagi, disclaimer bahwa ini murni pendapat saya, surgical skill kita memang, saya memang dibandingkan dengan orang-orang di luar sana, mungkin sedikit tertinggal memang. Kenapa? Karena salah satunya teknologi mereka pun untuk membantu untuk operasi juga lebih tinggi daripada kita. Yang berikutnya hospital support. Saya sendiri mengalami sedikit kendala untuk melakukan tindakan operasi, tentunya perlu support pasca operasi, setelah operasi, untuk ICU dan lain-lain. Memang beberapa support dari rumah sakit belum maksimal yang saya rasakan. Tentunya ini mempengaruhi terhadap tindakan brain tumor baik dari segi operasi maupun pemulihan. Ya, ini yang mungkin sudah beberapa dari kita tahu dan mungkin ada juga yang baru tahu ya, bahwa alat bantu untuk pendekatan operatif tadi, kalau sudah yang tadi kan Prof. Farid lebih banyak untuk terapi, untuk pasien ganas, untuk apa namanya adjuvan ya. Kalau saya lebih kepada pendekatan operatif. Memang terus terang di belahan dunia mana juga, baik di Eropa, Amerika, alat bantu untuk brain tumor luar biasa ekspensif, luar biasa mahal, dan memang tidak dipungkiri tidak semua kita di Indonesia, baik di kota besar maupun yang belum cukup maju, punya penunjang alat tersebut. Sementara memang barang-barang ini, alat bantu ini sangat kita butuhkan dalam rangka tadi ya, untuk membantu mengeluarkan tumor sebanyak-banyaknya, seefisiennya, tanpa merusak daerah normal yang bisa mempengaruhi fungsi dari otak manusia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mikroskop, memang mikroskop sendiri makin ke sini makin canggih, tentunya setelah makin canggih juga makin mahal. Kita lihat gambar yang di kanan, ini namanya exoscope. Ya. Exoscope itu bisa melihat lebih jelas ke arah otak, pembuluh darah, cranial nerve, bahkan sekarang sudah dibantu dengan teknologi 3 dimensi, sehingga kita bisa merasakan kedalaman tangan kita bekerja saat kita mengambil tumor. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada neuroendoskopi. Nah, ini mungkin beberapa juga dari kita teman-teman sudah ada yang mengetahui, bukan cuma hanya bedah digestif dan bedah yang lain-lain, endoskopi. Di bedah saraf juga ada endoskopi. Beberapa kasus dan sekarang mulai banyak kasus di bedah saraf yang kita sudah mulai beralih ke minimal invasif dengan menggunakan alat bantu endoskopi ya, baik di onkologi, di pediatrik, di spine, itu sudah mulai mengarah ke sana. Untuk kasus brain tumor, beberapa kasus sudah kita menggunakan
suatu endoskopi untuk sebagai alat bantu untuk evakuasi brain tumor. Cavitron ultrasonografi aspirator atau CUSA ini juga suatu alat canggih, alat yang cukup mahal. Kita biasanya pakai alat ini untuk mengeluarkan atau debalkin istilahnya atau mengecilkan massa tumor sebelum kita mengangkat tumornya keluar dari otak. Dan ini juga alat bantu yang sangat membantu sekali untuk melakukan tindakan brain tumor, namanya neuronavigasi, karena dengan presisi kita bisa menentukan letaknya. Walaupun sangat dalam sekali lokasi tumor otak di dalam otak, kita bisa terbantukan dengan adanya alat ini, sehingga kita bisa dengan presisi mencari tumor tersebut tanpa meminimalisasi kesalahan dalam approach atau tindakan kita melewati kortikal atau daerah-daerah yang sangat-sangat penting untuk terganggu atau terusak pada saat kita mengambil tumor otak. Tentunya alat ini juga sangat mahal sekali, dan saya yakin belum semua di Indonesia punya alat seperti ini, dan memang ini jadi saya rasa tanggung jawab kita semua, bahkan untuk mencapai ke arah sana, ya, visinya mungkin ke arah sana, mudah-mudahan bisa tercapai. Karena di luar negeri alat ini bukan menjadi alat mahal, bukan menjadi alat yang mewah, tapi menjadi standar buat suatu tindakan pembedahan pada tumor otak. Nah, ini baru memang jadi kontroversi yang menjadi sangat mewah sekali, bahkan ini juga di negara-negara di luar sana memang belum semua juga, memang negara yang sudah sangat maju dan sangat kaya baru sudah menjadi seperti ini. Ini impian saya juga suatu saat nanti mungkin bisa, mungkin salah satu percontohan ya, mungkin di NTT mudah-mudahan ada intraoperatif MRI. Jadi ada MRI di dalam kamar operasi. Jadi kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada saat setelah operasi atau di tengah-tengah operasi, pasiennya bisa kita MRI. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat luar biasa untuk installment-nya. Saya rasa memang masih jauh kita terhadap cita-cita seperti ini. Kalau tadi Prof. Farid menyampaikan tentang terapi, radioterapi, ya, tapi juga disinggung sedikit mengenai gamma knife radiosurgery. Di kita salah satu alat bantu yang katanya saat ini juga bisa untuk the safest way untuk penanganan tumor otak, terutama untuk tumor otak yang tidak terlalu besar maupun kelainan otak lain, ada namanya radiosurgery, ya. Radiosurgery, gamma knife, semacam radioterapi, tapi dia sifatnya adalah mereduksi tumor atau mengecilkan massa dan juga menghambat pertumbuhan massa. Di Indonesia alat ini sangat mahal, cuman ada dua-duanya Jakarta, satu di swasta, satu di pemerintah. Ya, baru di Indonesia kita baru punya dua alat ini yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu. Ini ada beberapa kasus yang sudah kita kerjakan teman-teman, mungkin untuk penanganan kasus tumor otak, ya, yang sudah kita lakuin dengan alat yang mungkin belum seideal ataupun sempurna yang tadi saya sampaikan, tapi dengan alat yang cukup memang sejauh ini bisa kita lakukan operasi tumor tuberculum melanoma, ya. Dari gambar CT scan kita lihat ada massa di sel region. Kita lakukan lateral suborbital approach. Posisi pasien dengan menggunakan headpin, ya. Lakukan insisi kulit. Insisi dura mater. Setelah udah dibuka, ketemu otak, kita masuk pelan-pelan. Nah, saat ini sudah menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, jadi kalau lokasinya sangat deep di dalam otak atau di dasar otak, rasa-rasanya agak mustahil atau sulit sekali kalau kita melakukan tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, jadi mikroskop merupakan alat bantu wajib untuk lokasi-lokasi brain tumor yang deep, yang dalam, ya. Jadi memang perlu menggunakan mikroskop. Dengan mata telanjang hampir mustahil kita bisa melihat pembesaran seperti pada gambar video ini.
bebaskan tumor dari jaringan sekitar, massa yang abnormal, kita coba bebaskan dari neurovaskular yang penting, itu kita lihat yang putih nervus 2 sebelah kanan, coba mengeluarkan tumor di antara chiasma kanan dan kiri, ya setelah sebelumnya dipisahkan, dibebaskan dari perlengkatan-perlengkatannya. Ya, pelan-pelan dengan berhati-hati membebaskan massa tumor. Oh, maaf. Sampai akhirnya seluruhnya bisa terangkat. Dan ini hasil akhir setelah tumor terangkat, kita lihat vaskularisasi dan neuroanatomi yang normal yang terdesak oleh tumor. Ya. Berhati-hati dengan tidak banyak meninggalkan daerah lesi atau daerah yang terganggu karena akan menyebabkan gangguan fungsi. Kita lihat itu restock, diberikan anti perdarahan, hemostasis, dura kita tutup kembali, tulang dipasang kembali. Kemudian contoh kasus kedua yang kita lakukan pengangkatan tumor otak dengan menggunakan alat bantu endoskopi. Kita lihat wanita dengan 49 tahun dengan massa, hampir sama lokasinya di tuberculum sella, cuman kali ini kita melakukan pendekatan tumor otak melalui eyebrow incision, melalui alis, dengan small incision, membuka tulang, buka dura, menggunakan alat bantu endoskopi. Ya, dengan pembukaan kecil kita akan mencoba mengeluarkan tumor menggunakan alat bantu endoskopi. Setelah masuk ke dalam intrakranial skull base, identifikasi daerah yang normal, nervus 2, ya, gambar yang putih di dekat suction itu adalah nervus 2. Ya, tumor terlihat di balik nervus 2. Kita coba pisahkan tumor, perlengkatan tumor dari nervus 2 dengan diseksi secara tajam. Kemudian dilakukan debulking, massa tumor, ya. Melepaskan perlengkatan tumor dari basis dura mater. Koagulasi, perdarahan, perlengkatan tumor ke dalam dura, mencoba untuk mengecilkan massa tumor dengan tindakan debulking, sedikit demi sedikit, tumor diangkat, kembali lagi, divaskularisasi, kemudian mencari batas tumor ke lateral, kita lihat karotis di sisi lateral dari nervus 2 yang menempel kepada tumor, mencoba melepaskan perlengkatan tumor dari karotis, arteri. Setelah terlepas, mencoba kembali untuk mengangkat sisa-sisa tumor, sehingga akhirnya seluruhnya terangkat. Tumor di belakang nervus 2, dan ini bagian akhir dari tumor. Ya. Terakhir, diberikan anti-hemostatic agent, Urgicel, kita lihat nervus 2, karotis sudah terbebas dari tumor, ya, sudah terdekompresi dari jaringan tumor, hasil post-op operasi, pasca operasi itu, imaging. Bekas insisi di eyebrow atau di alis. Kemudian endoskopi endonasal transmural kita juga sudah lakukan melalui endoskopi melalui transnasal, transpenoidal.
kasusnya juga hampir mirip, jadi beberapa kasus bisa melakukan pendekatan dari beberapa approach operasi. Kalau ini dalam pandangan dari endoskopi dalam rongga hidung, melalui septum nasi, ya, melalui sphenoid rongga nasal. Ya. Tulang septum nasi dibebaskan, mencari anterior dinding dari sphenoid sinus. Ya, itu dinding anterior sphenoid sinus, kita sudah lihat. Kemudian setelah masuk dalam sphenoid sinus, dinding anterior dari sphenoidnya kita buang untuk mencapai ke dalam sela. Ini kita sudah masuk ke dalam lantai dari skull base, ada sellar floor, tulang-tulang dalam sela kita ratakan, sehingga di drill kita mencapai suatu lapisan dura mater. Ya, kita lihat dura mater, di sini ada dura mater ya, sudah membuka sela. Setelah dura mater dibuka secara tajam, kemudian terlihat tumor, mulai terlihat tumor. Dari pandangan endoskopik, dari dalam hidung, dari bawah, dari dasar tengkorak. Dan ini sedang dilakukan diseksi terhadap tumor otak, terhadap perlengketan dari organ-organ yang sangat vital, baik dari cranial nerve maupun dari pembuluh darah. Kita mulai lihat perlengketannya bisa dibebaskan. Secara pelan-pelan, hati-hati membebaskan tumor dari perlengketan dengan jaringan-jaringan penting, pembuluh darah yang sangat rentan untuk terjadinya injuri atau cedera pasca pengangkatan atau yang menempel terhadap kapsul tumor. Kemudian bagian bawah dari tumor kita bebaskan juga perlengketan terhadap pituitary stalk. Kita lihat bagian yang merah adalah pituitary stalk, dan kemudian bagian lateral yang bagian putih adalah optic chiasm yang menempel pada tumor, kita bebaskan juga, sehingga akhirnya semua terbebas. Kita lihat dengan baik, dengan view yang jelas, optic chiasma, arteri anterior carotid, communicating artery, kemudian ada optic pituitary stalk, mulai terbebas dari perlengketan dengan tumor. Ya. Dan akhirnya bagian lateral atau bagian terakhir dari tumor yang masih menempel, bisa kita lepaskan, bisa kita bebaskan perlengketan-perlengketannya, dan akhirnya bisa kita ekstraksi, bisa kita evakuasi massa tumor tersebut. Gambarannya hampir seperti meningioma, dan memang ternyata hasil PA-nya adalah meningioma, bisa kita angkat melalui rongga nasal. Ya. Penutupan rongga hidung, dan ini hasil pasca operasi. Yang terakhir ini kasus yang dilakukan, kita lakukan menggunakan alat bantu endoskopi juga melalui nasal transperineal. Yang mau saya sampaikan untuk kasus ini bahwa memang untuk beberapa kasus brain tumor ini yang menjadi menarik adalah walaupun sepertinya suatu patologis yang jinak, akan tetapi kita kadang-kadang menemukan suatu kesulitan memang berdasarkan lokasi yang memang sulit untuk kita capai, sehingga hasilnya belum tentu baik atau bahkan kita kesulitan untuk membantu pasien tersebut untuk penanganan terhadap tumor otak. Contoh pada kasus ini memang sepertinya bukan suatu kasus keganasan, dan memang hasilnya bukan suatu keganasan, tapi lokasi yang sangat sulit. Dia berada di antara chiasma, sangat di dasar otak dan di tengah otak. Beruntung kita bisa menggunakan alat bantu endoskopi, sehingga kita lakukan endoskopi terhadap pasien tersebut. Ya, masuk melalui view intranasal. Seperti biasa, septum kita buka, kita mencari identifikasi dari septum nasal, kemudian mencari rongga anterior dinding sphenoid, kita buka untuk mencapai dasar skull base. Ya, tulangnya kita
lakukan drilling untuk mencapai dasar tengkorak. Ya. Setelah tulang di craniotomy, mulai tampak ekspos bagian sellar floor atau dasar tengkorak di bagian sela. Kemudian tulang sela kita mulai drilling untuk identifikasi dura mater. Ya, drilling tulang kita lakukan untuk mencapai dura, lapisan dura di dalam sellar floor, di dalam sela tursika. Tulangnya kita drilling, terus sangat pelan-pelan, hati-hati, ya, karena memang kiri kanan dari sela ini ada sinus cavernosus, tempat jalannya arteri karotis yang sangat berkaliber besar. Setelah tulang kita drilling, expose semua dura. Dura setelah kita lihat, ini adalah bagian yang lunak, adalah bagian dura. Dengan berhati-hati mendrilling tulang, mulai kita buka dura mater untuk mencari tumor. Setelah dibuka, baru kelihatan suatu jaringan patologis yang tidak normal, yang berwarna putih. Kalau gambaran makroskopis seperti ini, bukan suatu keganasan biasanya karena lesinya berbatas tegas, tidak terlalu banyak menempel ke jaringan sekitar, kita berasumsi ini bukan suatu keganasan. Nah, memang sepertinya gambaran suatu keratin gitu ya, tapi lokasinya memang sangat sulit saja dan untuk diraih. Ya, lesi yang putih-putih ini seperti keratin, seperti epidermoid kiss gitu ya. Kebetulan dia mengkompresi optik chiasm sehingga pada pasien ini keluhannya memang matanya terganggu baik visus maupun lapangan pandang. Kita mulai evakuasi jaringannya, kebetulan sangat mudah karena memang suatu keratin, sangat mudah untuk dievakuasi dan tidak terlalu menempel ke jaringan sekitar, sehingga kita dengan mudah bisa mengevakuasi massa tumor tersebut dan mengidentifikasi jaringan yang normal. Yang tadi kita lihat itu ada mammillary body, ventricle 3, ini adalah optik chiasm, kemudian pembuluh darah, dan lain-lain. Ya, penutupan seperti itu. Pasiennya kebetulan hasilnya baik, dan hasilnya ini hasil post-op operasi, hasilnya memang suatu keratin di daerah sela tursika. Sebagai take home message, mungkin yang perlu kita ketahui bersama, memang sekali lagi bedah saraf buat saya adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat menantang. Sampai saat ini banyak sekali kasus yang memang hal-hal yang berhubungan dengan bedah saraf yang masih belum terjawab. Jadi masih banyak ruang untuk kita mendalami secara knowledge maupun science. Untuk penanganan tumor otak, saya rasa kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu teamwork, bedah saraf, patologis, kemudian bagian radioterapis, radiologis, semua memang perlu, oftalmologis, THT, ya, otolaryngologi juga perlu untuk kita bekerja sama dalam menangani suatu brain tumor. Teknologi merupakan hal sangat penting. Saat ini memang high-end teknologi sangat penting membantu kita untuk menangani brain tumor. Mudah-mudahan suatu saat nanti teknologi di Indonesia tidak ketinggalan di luar dan bisa merata di seluruh Indonesia. Juga sesuatu sistem dari rumah sakit tempat kita bekerja. Memang untuk brain tumor kita tidak bisa lepas dari yang namanya ICU, Intensive Care Unit, terhadap pasien post-op kita. Nah, ini juga kadang-kadang di beberapa tempat menjadi masalah. Kita bisa operasi, tapi untuk penatasan pasien pasca operasinya kita menjadi kesulitan, gitu, karena memang ICU-nya tidak tersedia atau tidak bisa membantu kita menyediakan atau akomodir untuk pasien-pasien brain tumor. Saya kira demikian dari saya. Waktunya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sharing dari saya. Terima kasih kepada moderator, Dr. Teresia, saya kembalikan.